Belanda. Di sini kita sudah sampai di satu kantor pemerintahan Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk. Informasi warga, di sini ada satu bangunan yang informasinya dulu itu sebagai benteng atau bunker untuk styling atau mungkin untuk pos penjagaan Belanda ketika agresi militer kedua. Kita langsung cek ke lokasi menurut informasi sejarah dari data dokumen yang kita terima. Kita langsung menuju ke lorong sini ya. Ini sudah kelihatan datanya. Ini satu seperti pagar, tapi ini bukan pagar, tapi ini untuk menjaga kelongsoran atau katakan kalau era klasik itu seperti talut, menjaga tebing biar tidak longsor atau mungkin tidak roboh. Nah, ini menggunakan material-material batu adesit, batu border ya di semen seperti ini. Ini bangunan ini menurut warga ini sudah ada pada saat agresi militer 192. Informasi juga Jepang juga pernah ini digunakan untuk tentara Jepang. Kita langsung ke lokasi ya. Nah, di sini kita sudah di depan pintu masuk. Nah, seperti ini ya. Ini depan pintu masuk. Kondisi seperti ini. Ini hanya kelihatan hanya 1 meter ya. Lebar 1 meter, tebalnya itu yang di bawah itu ada 1 meter ya, tapi yang di atas ini cuma sekitar 40-50 cm. Nah, ketinggian dari tebing ini kurang lebih ada sekitar 8 meteran ya, 8 meter dengan panjang mulai dari sana sampai ujung sana itu ada hampir 30 sampai 50 meter. Nah, kalau kita masuk ke dalam sini kelihatannya gelap ya, tapi coba kita masuk aja seperti apa dalamnya ya. Kondisinya di sini sudah dicat warnanya warna putih dan dijadikan tempat-tempat benda-benda barang-barang bangunan di sini. Ini kira-kira tingginya sampai berapa ini Mas? Kalau ini kurang lebih ada 2 meteran ya, hampir 2 meteran. Ini lorong masuknya sekitar 6 meteran ya, 6 meter. Nah, kita belok ke sana, ini juga ada lorong nanti ke sana. Nah, di sini kita temukan di tengah lorong ya, tengah lorong ini lorong kosong ya, lorong kosong. Dengan luas 1,5 meter, panjangnya ini sekitar 3 meteran ya. Nah, ternyata di sini juga ditempati sangkar-sangkar burung seperti walet atau apa ini kita belum tahu. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, kalau kita maju ke sini juga agak sempit lagi. Nah, di sana ada lubang kemungkinan di sana untuk stylingnya ya, untuk melihat dari lebih jauh, mungkin ngecek untuk memata-matai daerah timur sana yang cukup jauh. Dulu kan mungkin di depan itu gak ada bangunan untuk melihat mungkin pesawat-pesawat terbang dari musuh atau pejuang-pejuang yang mau menyerang di sini seperti itu. Nah, ini menggunakan material batu dan semen ya, batu dan semen. Ini masih kelihatan nih. Ini kalau ini semen ini. Itu bukannya tanah Mas? Ya, ini tanah tapi pelapisnya itu sudah hilang. Semennya sudah hilang pelapisnya. Yang kalau di sana masih ada semennya ya. Sana masih ada semennya itu di situ. Nah, itu kelihatan. Kalau yang sekitar sini udah nggak ada. Ini seharusnya ada renovasi lagi seharusnya. Seperti ini seharusnya direnovasi lagi, ditutup dengan temboknya ini menggunakan batu bata merah. Itu pakai rusak alami. Ini alami. Mas? Ini alami. Kalau ini jelas alami ya. Mungkin di situ ada air masuk dari situ, dari atas, atau mungkin ada hewan yang masuk ke situ. Itu belum kelihatan dari jauhnya, belum kelihatan. Nah, kita kembali ke tengah lagi. Nah, mungkin di sini dulu itu untuk
penjagaan di sini, di dalam sini, untuk mungkin untuk musyawarah atau untuk menaruh apa ya, seperti persenjataan, bisa juga di sini untuk menaruh persenjataan dari Belanda. Dan informasi ya, di depan ini dulu itu juga ada bangunan Belanda yang agak ke utara. Itu ada bangunan yang katakan untuk mungkin untuk menginap dari pasukan Belanda sendiri. Nah, sayang sekarang ini kurang dirawat ya. Nah, berarti ini, ini Mas, berarti ini kalau kita ambil ini ada lubang, berarti ini mungkin dibuat ini masanya masa Jepang. Nah, masa Jepang ini kelihatannya ada rongga ya, seperti di benteng Romusa di wilayah Ngetos itu, di tengahnya itu, di atasnya ini ada rongganya untuk sirkulasi udara. Nah, Gitu. ada sirkulasi udara. Nah, ini udara yang dari luar itu lewatnya mana kita belum kelihatan. Ini cukup kelihatan ya. Nah, ada sirkulasi udaranya, ada jelas. Jadi kalau orang di dalam sini itu nggak bakalan kekurangan udara, dan cuacanya juga sejuk terus, nggak panas. Nah, ini jelas dalamnya ini mati, di atasnya ini ada rongga udaranya seperti ini. Dan nggak pengap Mas ya, Ya, di dalam nggak istilahnya masih bagus ya ya, masih sirkulasi bagus, udaranya. nggak basah lah. Nah, udara sirkulasinya masih bagus. Nah, kalau lihat ke sini yang jelas, nah ini tadi yang kelihatan dari dalam ya. Nah, dari dalam kan lubang ini kalau kita ambil langsung los arah ke sana. Nah, arah ke sana itu kelihatan untuk melihatkan pesawat sekutu. Kalau kita lihat dari tadi ya, ada rongga, berarti ini era Jepang sudah ada, era Jepang. Nah, mungkin stylingnya untuk melihat kondisi pesawat sekutu yang mungkin informasinya Jepang dulu kan mau menyerang ke wilayah Indonesia juga, memang Jepang. Mungkin pesawat sekutu yang mau menyerang di sini mungkin dilihat dari sini. Atau itu lubang pengintai Mas, Ya, bisa pengintainya dikatakan di sini, gitu. stylingnya ini, pengintainya di sini, lihat yang arah sana. Jadi kalau ada pesawat sekutu itu tinggal meriam-meriam di sini, atau senjata-senjata ukuran besar itu tinggal nembak aja dari sini, dari ketinggian sini, ketinggian sana. Jadi ini ukuran kalau cuman senjata itu mungkin nggak tembus lah, senjata biasa nggak tembus. Mungkin ukuran, kalau nggak ukuran istilahnya rudal atau nggak usah tembus ini. Ini babnya cukup tebal, dalamnya aja cukup tebal segitu. Nah, yang kemungkinan di sini ada pintu rahasianya. Kalau tidak hanya seperti ini aja, ini kan bagian kecilnya. Banyak ini manjang sampai ke sana. Cuma ini bangunan ini udah banyak yang rusak, tinggal ini. Ini sampai agresi militer 1 dan 2 masih dimanfaatkan oleh pasukan Belanda untuk pos penjagaan yang ada di wilayah Sawan sini. Kalau saya lihat dari data dulu. Batu andesit ya. Ya, boulder, boulder. Batu boulder. Dan ini pun pembangunannya tidak menggunakan Mas ya. Semen. Kelihatannya. Pakai semen ini. Pakai semen. Ini pakai semen. Ini pakai semen. Kapur putih ya, dengan semen kapur putih sama pasir sama bubuhan batu bata merah seperti itu untuk melekatnya itu. Terus airnya nanti air dari tetes tebu itu lebih keras, lebih kuat. Rata-rata bangunan Belanda ya itu yang dijadikan racian untuk meradu bahan-bahannya seperti ini. Nah, ini kan masih kelihatan masih kuat ini, kerat. Ini lama ini Mas ya. Iya, ini sampai ini masih lama ini kelihatannya dulu sampai sekarang masih ada ini. Kalau lihat dari struktur bangunannya baru kelihatan, saya sering kesini sebenarnya, tapi baru kelihatan kalau di sini ternyata di dalam bunker atau benteng ini ternyata ada sirkulasi udara. Kemungkinan dengan sama bentuknya dengan benteng Jepang, mungkin ini pernah juga katakan benteng ini seperti bunker miliknya Jepang. Nah, mungkin era Jepang itu udah
udah pernah yang dibangun Jepang, tapi Jepang pergi diganti oleh masa Belanda tahun 45 agresi militer 1 dan 2. Dalamnya di sini lihat strukturnya jelas, dan informasi dari masyarakat juga di sini itu dulu Belanda pernah bermukim di sini. Pasukan Belanda itu pos-pos di sini itu ditempatkan beberapa pasukan Belanda di sini untuk mengejar pasukan-pasukan TNI yang berjuang di wilayah Gunung Wilis. Nah, maka dari itu di sini dikenal dengan benteng Belanda seperti itu. Kenapa ditempatkan di pegunungan seperti di dataran tinggi? Kalau kita merujuk struktur ini, kalau Jepang biasanya memang bangunan-bangunan itu pasti di daerah dataran tinggi, di pegunungan ya. Fungsinya apa? Ketika sekutu datang membawa pesawat itu biasanya lebih enak diintai dari atas, dilihat dari mati dataran tinggi, tinggal nembak aja dari dataran tinggi, lebih kena seperti itu. Itu memang cara konsep dari Jepang seperti itu. Nah, dari era Belanda juga sama. Banyak prajurit Indonesia dulu itu pejuang itu perang gerilya di pedesaan, di pegunungan. Akhirnya di sini itu ditempati oleh Belanda untuk mengejar pasukan-pasukan TNI pada masa itu. Tadi kan juga ada lubang di sana. Itu fungsinya untuk apa? Kalau itu kalau bentuknya dan motifnya itu udah kelihatan. Jadi untuk styling, untuk melihat mata-matai pergerakan musuh atau pergerakan pesawat-pesawat dari sekutu atau mungkin dari musuh yang lain. Nah, ini tinggal lihat dari sini, tinggal senjatanya itu tinggal nembak aja dari ketinggian, dari kejauhan. Jadi di sini mungkin dulu banyak pohon-pohon untuk menutupi bangunan yang kelihatan seperti itu. Tadi juga sempat masuk di dalamnya, kondisinya seperti apa? Kalau sekarang ini kondisinya sudah kelihatan bersih ya, toknya dicat seperti itu, dan sudah tidak 100% itu seperti yang dulu. Terus ini juga sirkulasi udara juga bagus, tidak lembab, juga tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Jadi orang kalau masuk di sini itu enak. Cuman di dalamnya itu ada sarang burung, juga ada ditempatkan benda-benda untuk menaruh benda di sini. Jadi seharusnya ini harus steril, tidak ada benda satupun. Seharusnya ini untuk sebagai cagar budaya. Di situ apa kira-kira muat berapa orang? Kalau hanya untuk duduk berdiri mungkin sekitar 20-30 bisa masuk lah di sini. Tapi mungkin ini nggak terlalu banyak, tapi untuk styling, untuk melihat pergerakan musuh dan untuk menyimpan alat perang seperti itu kelihatannya. Diperkirakan ini memiliki ketinggian berapa? Kalau ketinggian panjangnya tembok ini sekitar ya 6 sampai 7 meter ya. Tapi panjangnya dari ujung sana ke ujung sana itu hampir 30 sampai 40. Bisa sampai 50 kalau ujung sana, pojok sana. Posisi kita berada di atas benteng.